Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Lights Media akan membahas tentang kisah-kisah para wanita mulia. Kami menukil dari buku Kisah Para Wanita Mulia yang ditulis oleh Azari Ahmad Mahmud. Semoga pahala jariah mengalir kepada beliau. Mari kita simak kisah nyata para wanita mulia ini. Sebelum itu, bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Asia binti Muzahim. Pada dayang istana keluar untuk mandi seperti biasanya. Namun pada hari itu adalah hari yang berbeda dari hari-hari mereka yang lain. Mereka pun bergegas menghampiri sebuah peti yang hanyut oleh air. Mereka bingung apa yang akan mereka perbuat dengan peti itu. Kemudian akhirnya mereka sepakat untuk membawanya kepada majikan mereka, sang permaisuri istana yang besar itu. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu. Lalu peti itu mereka letakkan di hadapan sang permaisuri agar dia sendiri yang membukanya. Alangkah mengejutkannya saat sang permaisuri membuka peti itu. Ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi yang masih menyusu dan wajahnya memancarkan cahaya. Tahukah Anda milik siapa istana itu? Itulah istana musuh Allah, Fir'aun. Istana raja yang lalim yang pernah mengatakan, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Quran Surat An-Naziat ayat 24. Tahukah Anda siapa sang permaisuri itu? Dia adalah wanita mukminah yang salihah, Asyiyah binti Muzahim radhiyallahu anha. Dan tahukah Anda siapa bayi kecil itu? Dia adalah Nabi Allah dan kalinya, Nabi Musa alaihi salam. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Kita kembali ke istana raja yang lalim itu, di mana di sanalah tinggal bayi yang masih menyusu itu. Sedangkan cahaya kenabian bersinar dari wajahnya, dan di sana pula tinggal sang permaisuri yang salihah, yang pada suatu hari akan memperoleh bagian yang besar dari cahaya itu. Ketika pandangan permaisuri tertuju pada bayi itu, hatinya pun langsung mencintainya. Kagumlah Anda bersamaku pada hikmah ilahiyah yang berkilauan dan pengaturan Rabbani yang luhur itu. Musuh Allah Fir'aun telah membunuh banyak bayi sebelum munculnya bayi ini, karena dia diberitahu bahwa kerajaannya akan lenyap di tangan seorang anak yang dilahirkan dari Bani Israel. Namun justru Allah menghendaki anak ini diasuh di istana Fir'aun, yang akan menjadi bencana bagi raja yang lalim ini dan sebab bagi kehancurannya dan kehancuran kerajaannya. Sebagaimana kelak dia akan menjadi sebab bagi kebahagiaan sang permaisuri yang salihah, istri raja yang lalim itu, yang memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada bayi itu, sehingga dia pun memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan baiknya, yaitu dianugerahi petunjuk, pembenaran, dan surga. Permaisuri yang salihah itu benar-benar menjadi pelindung terbaik bagi bayi itu dari ancaman Fir'aun. Ketika para tentara Fir'aun mendengar tentang bayi itu, mereka segera mendatanginya dengan membawa pisau-pisau untuk memperlakukannya seperti perlakuan mereka terhadap bayi-bayi sebelumnya, yaitu dengan menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Namun Asia menghadang mereka seraya berkata,
Pergilah kalian, karena satu anak ini tidak akan menambah jumlah Bani Israel. Aku akan mendatangi Fir'aun, lalu aku akan meminta kepadanya agar anak ini diberikan kepadaku. Lalu jika dia memberikannya kepadaku, maka kalian telah berbuat baik. Namun jika dia memerintahkan membunuhnya, maka aku pun tidak akan mencela kalian." Akhirnya wanita salihah itu pun pergi kepada Fir'aun dengan membawa sang bayi agar dia memberikan bayi itu kepadanya. Sedang dalam hatinya dia hanya mendapatkan perasaan cinta kepada bayi itu, seolah-olah dia telah menjadi anaknya sendiri. Wanita salihah ini mendatangi sang suami yang lalim dengan menggendong bayi kecil itu. Lalu dia berkata kepadanya, dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tiada menyadari." Surat Al-Qasas ayat 9. Namun musuh Allah Fir'aun telah dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan. Setan telah meniup kerongkongannya sehingga dia menampakkan sikap arogansinya. Dia menjawab istrinya dengan berkata, "Anak itu untukmu, sedangkan aku tidak membutuhkannya." Benar, anak itu menjadi penyejuk mata hati bagi wanita salihah itu. Dialah yang memberikan kasih sayang dan melimpahkan cinta kepadanya. Adapun sang musuh Allah ini, maka Allah telah mengunci hatinya untuk bisa memberikan rasa cintanya kepada bayi kecil tersebut, agar pada suatu hari nanti menjadi kesedihan dan kesengsaraan baginya. Betapa dalamnya kebahagiaan permaisuri yang salihah ini saat dia mengetahui bahwa bayi itu akan hidup bersamanya. Jangan tanyakan tentang kegembiraan yang bersemayam di dalam hati yang suci itu. Sungguh betapa kegembiraan yang mendalam telah merasuki hati wanita yang bertakwa ini. Asiyah binti Muzahim pun memuliakan dan memperhatikan bayi kecilnya sebagaimana yang dilakukan oleh permaisuri pada umumnya yang mengalami hal serupa. Dia lalu mengutus utusan kepada wanita yang ada di sekitarnya, agar utusan itu dapat mencarikan seorang ibu susuan yang akan menyusui bayi kecil itu seperti ibunya sendiri. Betapa terkejutnya sang permaisuri ketika bayi itu tidak mau menyusu kepada para wanita yang akan menyusuinya. Dia sangat sedih dan gelisah serta khawatir bayi kecil itu akan meninggal karena kelaparan. Maka sang permaisuri memerintahkan agar bayi itu dibawa ke pasar supaya dia mendapatkan ibu yang akan menyusuinya. Namun lagi-lagi bayi kecil itu tidak mau menyusu dari para wanita yang akan menyusuinya. Di tengah suasana seperti itulah tiba-tiba datang ibu kandung sang bayi yang hatinya dipenuhi oleh kesedihan sejak dia berpisah dari anaknya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkannya dalam keadaan hidup. Namun janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang ibu itu adalah benar, bahwa dia akan mengembalikan bayi kecilnya kepadanya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 13. Betapa bahagianya ibu yang sangat sedih tersebut saat dia melihat putranya. Dia pun langsung menggendong bayi itu di pangkuannya, dan sungguh amat mengejutkan. Seketika itu bayi tersebut menyusu pada payudara ibunya hingga dia kenyang. Orang-orang dari berbagai penjuru bergegas menemui Asiyah binti Muzahim untuk mengabarkan berita gembira kepadanya bahwa bayi itu telah mendapatkan wanita yang menyusuinya. Berita itu benar-benar membuat sang permaisuri sangat bergembira. Lalu sang ibu masuk sambil menggendong bayinya yang tidak mau lepas darinya. Asiyah tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu kandung bayi itu, dan sang ibu khawatir anaknya akan dibunuh bila dia menyampaikan hakikat yang sebenarnya kepada mereka.
Ketika sang permaisuri melihat bayi itu tidak mau lepas dari pangkuan ibu kandungnya, maka kegembiraan memenuhi lubuk hatinya. Dia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini bersamaku untuk menyusui anakku ini, karena aku tak pernah mencintai sesuatu seperti rasa cintaku kepadanya." Lalu sang ibu berkata, "Aku tidak dapat meninggalkan rumah dan anakku sehingga dia bisa terlantar. Maka bila dirimu rela untuk memberikannya kepadaku, maka aku akan membawanya ke rumahku untuk tinggal bersamaku, dan aku tidak akan lalai memberikan kebaikan kepadanya. Aku pasti akan melakukannya. Namun jika tidak demikian, maka aku tidak bisa meninggalkan rumah dan anakku." Akhirnya Asia binti Muzahim setuju bahwa anak itu tinggal bersama wanita tersebut yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Anak itu tumbuh dan berkembang dengan dilingkupi oleh cinta dan kasih sayang dari sang permaisuri. Hadiah dan pemberian setiap hari datang ke rumah ibu bayi itu. Sang anak tumbuh dewasa dalam kenikmatan yang diberikan oleh permaisuri yang mulia itu. Kemudian hari demi hari berlalu, dan anak yang kecil itu terus tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa hingga terjadilah sebuah peristiwa yang akan menjadi peringatan tentang hancurnya kerajaan Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabinya Musa alaihissalam sebagai rasul untuk menyeru kepada Firaun yang lalim agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Firaun memperlihatkan kesombongan dan keangkuhannya, dan dia enggan untuk tunduk kepada cahaya kebenaran. Namun di dalam istana yang penghuninya berada di atas kekafiran itu, tinggallah permaisuri yang bertakwa, di mana suatu hari dia telah mendapatkan sinar cahaya yang memancar dari wajah anak kecil itu. Dan pada hari ini cahaya petunjuk yang pernah dibawa oleh anak kecil itu menyinarinya kembali setelah kini dia menjadi Rasul Allah dan kalimnya. Cahaya itu merasuk ke dalam hati yang bersih, suci, jujur, dan putih. Hati yang telah siap sedia menghadapi hari seperti ini. Hati yang tak terkotori dengan perasaan cinta kepada suami yang lalim. Betapa mulianya permaisuri yang cerdas ini, dan alangkah bagusnya hatinya. Berbahagialah wanita bertakwa ini yang telah diliputi oleh kasih sayang ilahi untuk menjadi pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Betapa bernilainya hadiah ilahiyah itu yang menjadikannya salah seorang wanita yang beriman. Ketika suaminya bersikap sombong, mendustakan, dan kafir, justru dia membenarkan semua seruan Nabi Musa alaihi wasallam dan beriman kepadanya sehingga dia termasuk wanita yang beruntung. Tatkala berita keimanan Aisyah sampai ke telinga musuh Allah Fir'aun, maka dia marah sambil berdiri dan duduk, mengancam dan menghardik. Namun keimanan yang telah merasuk ke dalam lubuk hati wanita saleha itu tidak tergoyahkan oleh ancaman, keangkuhan, dan kesombongan Fir'aun. Sang suami yang lalim itu keluar kepada kaumnya seraya berkata kepada mereka, "Apa yang kalian ketahui tentang Asia binti Muzahim?" Maka mereka memujinya. Lalu Fir'aun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya ia menyembah Tuhan selainku." Maka mereka berkata kepadanya, "Bunuhlah dia." Perhatikanlah kezaliman ini dan renungkanlah kekafiran ini. Semoga Anda diberi petunjuk untuk menjadi orang solihah. Kemudian ujian dan cobaan pun tiba. Betapa beratnya saat-saat itu bagi wanita solihah ini. Fir'aun datang dengan kesombongan, keangkuhan, kezaliman, dan tentaranya. Sedangkan wanita mukminah ini datang dengan membenarkan risalah Nabi Musa alaihi salam. Keyakinan dan kerinduannya kepada apa yang ada di sisi Allah pun ia sangat yakini. Betapa mulianya engkau wahai putri Muzahim. Engkau adalah wanita lemah yang tak memiliki kekuatan selain keimanan yang mengguncang Fir'aun dan menggelisahkan ketenangannya. Kemudian
Kemudian tibalah saat-saat yang menentukan, yaitu saat sang raja yang lalim itu memerintahkan kepada tentaranya untuk memasang pasak. Lalu dipasanglah pasaknya, lalu wanita mukminah yang salihah itu pun dibawa untuk diikat kedua tangan dan kakinya pada pasak itu di bawah terik matahari yang sangat panas. Raja yang lalim itu menimpakan berbagai macam siksaan kepada wanita mukminah ini. Kedua tangan dan kakinya dipaku dan di atas punggungnya diletakkan batu yang besar. Demi Allah, tidakkah Anda terkagum bersama saya bagaimana wanita mukminah ini bersabar atas penyiksaan itu? Alangkah hebatnya sikap yang bagus dan tiada duanya ini. Seandainya penyiksaan ini ditimpakan kepada seorang laki-laki, maka kita akan mengatakan dia adalah laki-laki yang sabar dan tegar. Namun tahukah kita, wanita macam apa Asia binti Muzahim ini? Ya, Asia adalah seorang wanita, tetapi dia tidak menantang Fir'aun dengan kelemahan fisiknya. Namun dia menantangnya dengan kekuatan hatinya yang telah dipenuhi oleh cahaya keimanan, yang membuat Fir'aun lebih lemah dari orang-orang yang paling lemah sekalipun. Ketika siksaan Fir'aun menimpa wanita solihah ini, maka tentara iman yang bangkit dari hati yang jujur itu menyambutnya sehingga siksaan pun menjadi ringan. Betapa mulianya wanita yang memiliki sifat-sifat itu. Betapa agungnya wanita yang memiliki tekad yang kuat itu. Siksaan terus-menerus ditimpakan kepada wanita yang jujur itu. Namun pertolongan ilahi tidak pergi menjauh dari wanita solihah itu. Maka setiap kali mereka meninggalkannya, para malaikat pun datang menaunginya. Wanita yang bertakwa itu menolak gemerlapnya dunia, perhiasannya yang semu, dan kenikmatannya yang fana. Jiwa yang suci itu naik menuju kenikmatan yang abadi dan kekekalan di dalam surga. Maka dia pun terus-menerus mengucapkan, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Allah pun mengabulkan doa wanita yang solihah ini. Maka disingkaplah tirai yang menutupi pandangannya sehingga dia melihat rumahnya dibangun di dalam surga. Sungguh betapa gembira dan betapa berbahagianya dia. Bagaimanakah dugaan Anda terhadap seorang hamba yang telah melihat rumahnya di surga? Ya, surga, barang dagangan Allah yang mahal dan tempat yang paling mulia. Kenikmatan tak dapat dilukiskan dan kebahagiaannya di atas segala kebahagiaan. Demi Allah, betapa bahagianya penghuni surga dan betapa indahnya kehidupan orang yang tinggal di dalamnya. Ketika wanita salihah itu melihat rumahnya di dalam surga, maka dia sangat merindukannya sebagaimana orang yang sangat haus merindukan air yang dingin. Dia tak memperdulikan Fir'aun dan para algojonya. Dia juga tak memperdulikan Fir'aun dengan keangkuhannya. Tetapi dia tersenyum dengan senyuman orang yang gembira, dan tertawa dengan tertawanya orang yang diberi kabar gembira bahwa dia akan memperoleh kenikmatan. Fir'aun yang lalim merasa bingung dan dia berkata kepada para pengawalnya, Tidakkah kalian heran dengan kegilaannya? Kita siksa dia tapi dia malah tertawa. Benar, seandainya Fir'aun melihat apa yang dilihat wanita solihah itu, maka kerajaannya menjadi kecil baginya dan dia akan tahu bahwa dia dalam keadaan tertipu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan cita-cita wanita salihah itu sebagaimana yang dia harapkan. Setelah dia melihat rumahnya di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyelamatkannya dari Fir'aun dan para pendukungnya yang zalim. Maka tibalah kini saat perpisahan. Sang raja yang lalim ini berteriak memanggil para pengawalnya agar meletakkan batu besar di atas perut wanita yang beriman ini.
Akhirnya, jiwa yang suci itu pergi kepada Sang Penciptanya untuk menikmati kehidupannya di dalam surga dan berbahagia di negeri yang kenikmatannya kekal, yang tidak akan sirna dan berubah. Dan dia tinggalkan sang raja yang lalim di negeri yang penuh kesengsaraan, negeri yang fana dan kenikmatan yang pasti akan lenyap. Seandainya disingkap tirai bagi raja yang lalim ini, niscaya dia akan menggigit jarinya karena menyesal. Namun penyesalan itu baru akan dia rasakan saat laut menghimpitnya. Inilah Asya binti Muzahim yang telah meninggalkan dunia setelah dia merasakan berbagai macam siksaan. Sungguh menakjubkan keadaan seorang wanita yang lebih mengutamakan panasnya matahari ketimbang naungan istana. Rela dengan belenggu daripada gelang dan mutiara yang berkilauan. Lebih mengutamakan tanah dan batu besar daripada permadani yang empuk, dan rela dengan jambukan para algojo daripada dilayani oleh pembantu dengan memakai sutra. Betapa mulianya engkau, wahai putri Muzahim. Semua itu engkau lakukan demi memperoleh kenikmatan yang kekal dan kebahagiaan abadi. Seandainya para wanita di zaman ini mengambil pelajaran darinya, di manakah posisi kalian, wahai kaum wanita, dalam sikap yang tiada duanya ini? Seandainya banyak kaum lelaki yang berpegang teguh pada prinsip seperti ini, dunia memang pasti pergi dan orang-orang yang ada di dalamnya juga akan pergi. Namun prinsip mereka dan jejak langkah mereka akan tetap ada. Semoga Allah merahmati dan meridai putri Muzahim. Selamat untukmu, wahai wanita solihah, dengan semua keutamaan itu. Semerbak wangi keimananmu, wahai wanita solihah, memotivasi seluruh generasi seperti benarnya keyakinan, kekuatan tekad, ketinggian cita-cita, dan kemurnian iman. Maka berbahagialah engkau, wahai putri Muzahim, dengan kenikmatan yang tak akan pernah sirna, kesenangan yang tak akan terkotori oleh kesedihan, dan kelezatan yang tak akan berkurang oleh berbagai peristiwa zaman. Itulah tadi kisah Asya binti Muzahim. Banyak sekali pastinya hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dengan itu kami mohon pamit. Semoga kisah yang kami nukilkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.